Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Nurhikmah Kamila. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Di video kali ini aku mau melanjutkan pembahasan aku seputar info-info lowongan kerja atau info-info tes yang berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan pada kesempatan kali ini aku mau membahas seputar info tes dan tahapan-tahapan tes untuk PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Atau biasanya singkatannya itu PT YAUP. Kayak gitu ya. Daripada lama-lama, langsung aja ke inti pembahasannya. Nah, untuk tahu nih info lowongan kerja PT Yasunli Abadi Utama Plastik itu dari mana? Kalau sepengalaman aku sih, aku itu melalui BKK. BKK-nya BKK mana? BKK SMK Karya Bangsa. Seperti yang udah aku jelasin di video yang pembahasan seputar BKK-BKK itu. Selain melalui BKK, PT Yasunli Abadi Utama Plastik ini dia juga merekrut melalui email. Untuk emailnya itu nanti nama emailnya ya nanti aku taruh di kolom deskripsi, dan juga link untuk BKK SMK Karya Bangsanya bakal aku taruh juga di kolom deskripsi. Mana tahu nanti BKK SMK Karya Bangsa ini membuka loker lagi untuk PT Yasunli, kalian bisa tahu infonya kayak gitu. Nah, jadi lanjut untuk ke tahapan ya. Tahapan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan tesnya. Jadi, tahap awal itu ya kita kan harus tahu ya. Yasunli itu lagi buka loker atau enggak. Nah, kemudian kebetulan pada bulan Agustus tahun 2023 itu SMK Karya Bangsa itu membuka lowongan pekerjaan. BKK SMK Karya Bangsa itu membuka lowongan pekerjaan. Dan untuk PT-nya PT apa? Awalnya itu nggak dikasih tahu. Jadi kita taunya itu nanti pada saat tesnya berlangsung. Begitu. Dan setelah aku cek nih, aku kan emang udah gabung udah lama ya di BKK, di grup BKK SMK Karya Bangsa itu. Dari kualifikasi yang diberikan oleh admin BKK tersebut, aku itu masuk gitu ya. Ya udah, aku kan daftar, aku ngelis dulu tuh di grup tersebut. Lalu keesokan harinya baru daftar ulang atau datang langsung ke SMK Karya Bangsanya. SMK Karya Bangsa itu adanya di Tambun ya, daerah Tambun. Setelah itu kan besoknya nih hari untuk pendaftaran ulang. Udah, setelah datang kan kita datang ke ruangan khusus pendaftaran BKK tuh. Udah, setelah kita daftar, biaya pendaftarannya itu sebesar 50.000 dan bakal dikasih kwitansi. Udah, setelah itu kan udah selesai ya balik gitu. Nah, jadi jarak dari pendaftaran ke pelaksanaan tesnya itu nggak lama, sekitar 1 mingguan aja. Udah kan dalam 1 minggu itu ya bakal dikasih info nama kita dan nomor urut gitu ya. Di grup itu, grup BKK yang tadi share info lowongan itu, jadi nggak dibikinin grup baru. Nah, pada saat itu kan mungkin karena yang ikut itu banyak, jadi dibagi untuk 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Misalkan, gelombang pertama dari nomor urut 1 sampai 100 itu dia pelaksanaan tesnya dari jam 7 sampai jam 9 itu. Dan lanjut untuk
pelaksanaan tes gelombang kedua itu dari jam 9 sampai dengan jam 12. Kayak gitu ya. Jadi kisi-kisi tes untuk PT Yasunli Abadi Utama Plastik itu yaitu yang pertama itu ada Kreplin, ada Tiu 5, ada Papi Kostik, dan ada interview. Dan semua pelaksanaan tesnya itu dilakukan dalam 1 hari, kayak gitu ya. Untuk tesnya itu sistem gugur, jadi dia itu tesnya bertahap ya. Yang pertama itu tesnya itu tes Kreplin. Kalau kalian belum tahu nih, mungkin ada kalian yang baru lulus belum tahu tes Kreplin itu kayak gimana. Nah, tes Kreplin itu kayak gini ya nih, aku taruh nanti gambarnya di sini. Untuk cara pengerjaannya kalian bisa searching di YouTube gitu ya. Misalkan tes Kreplin kayak gitu. Dan lagi-lagi nih aku rekomendasiin kalian buat cek channel YouTube-nya Kak Aryan Masrur. Karena dia itu ya gitu pembahasan tentang materinya itu jelas, jadi mudah untuk dipahami. Itu ya. Nah, ya udah. Kan kita itu tesnya sama HRD langsung ya. Jadi sebelum tes itu kita tuh kan ada kayak layar gitu di depannya itu di deretan HRD, dan juga ada admin BKK-nya juga di situ buat mengawasi gitu ya. Nah, di situ tuh dijelaskan dulu seputar PT Yasunli Abadi Utama Plastik gitu. Pokoknya nanti ya gitu deh, bakal dijelasin gitu dia kayak mau produksi apa atau sistemnya tuh kayak gimana, bakal dijelaskan oleh HRD-nya langsung. Waktu aku itu HRD-nya itu yang datang 2 orang ya, 2 orang itu cowok. Setelah pembahasan itu gitu deh, itu tuh ya masih santai gitu ya, karena tesnya kan belum berlangsung nih. Nah, setelah pembahasan tentang seputar peta yaupnya itu selesai, nah tibalah untuk pelaksanaan tes Kreplin. Bagi kalian yang udah tahu nih tentang tes Kreplin, kalian tahu kan gimana susahnya tes Kreplin itu? Ya udah, kan dikasih kayak selembaran gitu ya, selembaran kertasnya itu besar ya. Setelah dibagiin kertasnya itu ya, nah itu ada sesi buat percobaan tuh, percobaan gitu. Ya ibaratnya buat ngelatih dulu deh biar enggak itu buat ya. Udah, setelah percobaan itu langsung ke inti tesnya nih. Untuk waktu-waktunya itu kagak dikasih tahu ya, berapa menit berapa detiknya itu kagak tahu, nggak dikasih tahu. Nah, jadi itu tuh kita hanya mengikuti instruksi dari HRD-nya tersebut. Kalau HRD-nya udah bilang pindah ya kita harus pindah, jangan ngedutrun aja ngerjain yang barisan itu, nantinya bakal ketinggalan. Pokoknya untuk tes Kreplin ini yang pertama itu dibutuhkan adalah kecepatan, tuh ya. Terus juga konsentrasi, jangan sampai ngeblank. Karena kalau udah satu aja nih ngeblank, ya pasti nanti ke ujung-ujungnya kelanjutannya itu bakal ngeblank gitu loh. Tuh ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu ikuti instruksi dari HRD-nya. Kan instruksi dari HRD-nya itu adalah pindah itu dalam artian dari baris 1 pindah ke baris 2, ntar ada lagi instruksi pindah lagi dari baris 2 ke baris 3 kayak gitu kan. Jadi deh, kalau kalian yang udah ngalami tes Kreplin gitu ya, pasti kalian tahu kan. Jadi tes Kreplin itu kalau bisa sih jangan sampai grafiknya itu turun ya. Lebih baik atau bagusnya itu grafiknya ya standar gitu. Bagus lagi dia tuh naik gitu, grafiknya itu naik. Tapi ya susah tahu kalau tes Kreplin itu biar grafiknya naik, karena semakin lama itu waktunya semakin cepat gitu ya, perasaan aku. Instruksi untuk pindahnya itu semakin cepat, makin dari baris per baris itu
instruksi untuk pindahnya itu semakin cepat. Jadi kalau kalian nggak bisa untuk naik nih grafiknya, ya lebih baik untuk standar aja. Usahakan jangan sampai grafik kalian itu turun, kayak gitu. Nah, udah kan ya. Nah, udah setelah itu kan selesai nih tes Kraepelin. Jadi, untuk PT Yasulnya Badi Utama Plastik ini, dia itu tes Kraepelinnya itu sistem gugur. Kan ada TIU 5-nya ya, tes Kraepelin lanjut ke tes TIU 5. Untuk tes TIU 5 ya itu kan udah aku jelasin juga ya di video yang PT Prakasa Alam Segar tuh. Kayak gitu tes TIU 5. Pada setelah itu, setelah pelaksanaan tes Kraepelin dan TIU 5 itu, ya udah selembarannya itu ditutup dan dikumpulin gitu ke depan. Nah, kan tadi udah aku bilang ya, kalau tes ini, aku bilang kan tes sesi 1 aja deh ya, biar gampang. Tes sesi yang 1 ini tuh dia adalah sistemnya sistem gugur. Jadi nanti setelah selembaran itu dikumpulin ke HRD, nah kan bakal dicek ya satu persatu. Jadi di situ tuh kita nunggu di tempat gitu, di ruangan itu nggak boleh keluar. Mungkin kalau izin ke toilet boleh, tapi jangan lama-lama. Itu kurang lebih koreksinya lumayan sih, lumayan lama, antara 15 atau 20 menit. Setelah 15 atau 20 menit berlalu, nah yaudah, HRD-nya kan bilang tuh, itu pesertanya udah lengkap semua atau masih ada yang di kamar mandi atau kemana gitu. Kalau udah lengkap semua, bakal disebutin nama-nama yang nggak lolos gitu. Jadi nama-nama yang disebutkan itu, dia itu yang nggak lolos. Kalau nama-nama kalian nggak disebutin, itu kalian aman atau tetap berada di tempat untuk melakukan tes selanjutnya. Ya udah satu persatu tereliminasi nih, keluar gitu kan karena nggak lolos ya. Jadi yang namanya nggak disebutkan itu, dia itu yang lolos untuk tahapan selanjutnya. Dan alhamdulillah itu aku lolos tes Kraepelin kayak gitu. Alhamdulillah. Gitu kan ya. Udah setelah tahapan tes Kraepelinnya itu selesai, kan yang tersisa adalah peserta yang lolos aja tuh ya, yang berada di tempat. Untuk yang nggak lolos itu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan dan diperbolehkan untuk pulang. Bagi yang lolos, dia itu lanjut untuk tes papikostik. Tes papikostik itu merupakan tes kepribadian ya. Ya udah, setelah itu kan udah selesai nih tes papikostiknya. Nah, kebetulan karena aku itu tesnya dapat yaitu gelombang yang kedua, jadi itu jeda untuk sholat johor dan juga ya istirahat. Kalau tes papikostik itu nggak ada sistem gugurnya, jadi dia itu cuma ke jeda istirahat aja. Setelah istirahat selesai atau sholat johor deh, waktu sholat johor jam 12:30 itu, yaitu lanjut untuk tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu apa? Yaitu interview, kayak gitu. Jadi semua prosesnya itu dilaksanakan dalam 1 hari. Ini tuh kalau melalui BKK ya. Kalau melalui email aku kurang tahu. Ini lanjut aja nih untuk pelaksanaan interviewnya itu kayak gimana. Jadi interviewnya itu kan udah beda nih ruangannya dari ruangan pelaksanaan tes itu. Nah, kita itu diminta untuk ya duduk aja gitu di depan ruangannya. Nanti bakal dipanggil per 5 orang sama HRD-nya. Nah, jadi kalian itu jangan jauh-jauh duduknya, ntar kalau dipanggil nggak kedengeran tuh gimana. Setelah nunggu beberapa saat nih, akhirnya aku kan kebagian untuk nama aku dipanggil untuk melakukan interview, kayak gitu. Untuk apa aja yang ditanyain pada saat interview itu kurang lebihnya ya perkenalan diri dan pengalaman kerja. Seputar ya perkenalan diri kayak nama, umur, alamat, terus pekerjaan saat ini tuh apa. Untuk yang ya itu fresh graduate gitu, ibaratnya belum pernah kerja, ya udah karena itu ya jawab aja.
fresh graduate Pak, atau bantu orang tua di rumah gitu. Sambil mencari info-info lowongan kerja. Kayak gitu aja sih. Pokoknya itu tuh sebisa kalian aja ya jawabnya. Kalau bagi yang udah pernah pengalaman kerja nih, nanti ditanya nih sama RD-nya, sebelumnya tuh kalian pernah kerja di mana? Nah, misalkan di PTA Pak gitu ya. Nah, sistem pekerjaan di PTA itu kayak gimana? Kalian itu melakukan apa kayak gitu. Ya udah kalian jelasin tugas kalian itu kayak gimana, gini 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 gitu. Udah, setelah itu kan bakal ditanya-tanya deh sama HRD-nya kayak gitu ya. Itu yang untuk yang udah punya pengalaman kerja. Kalau yang belum punya pengalaman kerja, bakal ya udah menjelaskan saya fresh graduate Pak. Jadi sehari-hari saya itu ya membantu orang tua di rumah sambil mencari info-info lowongan pekerjaan terbaru kayak gitu. Udah nggak ditanya lagi. Setelah interviewnya selesai, udah deh balik pulang, dan hasilnya itu bakal diumumin maksimal 3 hari 3 hari atau seminggu ya, pokoknya antar 3 hari sampai seminggu paling lama ya. Dan diumuminnya lewat mana? Lewat itu grup yang tadi juga, grup yang share loker itu. Dia tuh kan udah aku bilang ya, nggak ada grup baru atau grup yang dihususkan untuk yang mengikuti tes PTN Sunli, itu nggak ada. Ya udah balik tuh, itu lumayan lama ya interviewnya, itu dari mulai jam 1-an tuh sampai sore tuh kalau nggak salah, karena ya lumayan banyak yang lolos itu. Ya alhamdulillah sih ya kalau banyak yang lolos. Terus setelah itu kan udah balik, nah udah tunggu nih beberapa hari gitu, dan muncullah hasil dari tes interviewnya dan papikostiknya itu. Aku kayaknya sih ini tes papikostik itu cuma kayak formalitas aja ya, nggak terlalu dicek detail gitu. Mungkin dicek gitu tapi nggak terlalu mendetail. Dan yang paling penting itu adalah interviewnya kayaknya. Interview dan kreplin. Menurut pribadi aku sih kayak gitu. Untuk yang TU5 dan papikostik itu dia tuh kayak ya sekedar formalitas aja gitu guys. Udah setelah itu kan udah muncul nih hasil nama-nama yang lolos, dan alhamdulillah kan aku lolos juga nih di tahapan interviewnya. Alhamdulillah kan ya, seneng nggak? Seneng dong. Oh iya nih ya, hampir lupa. Aku biasanya lupa mulu nih kalau lagi bikin video ini, pasti ada aja part-part yang kelupaan. Mohon dimaklumi ya. Karena aku ini ya cerita begini, membagi pengalaman itu ya sambil mengingat gitu loh. Jadi nggak aku tulis gitu, enggak. Jadi yang terlintas dalam pikiran aku waktu aku tes itu ya aku jelasin, aku berusaha jelasin di video ini. Jadi pada saat pelaksanaan tes berlangsung itu, yang pas HRD-nya menjelaskan seputar PTN Sunli itu ya. Nah, HRD-nya itu juga menjelaskan bahwa tahapan tesnya itu kan tes kreplin sistem gugur. Kalau yang lolos lanjut tes papikostik dan interview. Kalau yang lolos nanti bakal lanjut ke tahapan training. Setelah training lanjut ke TTK atau ke penempatan kerja. Dan untuk jadwal trainingnya ini dia itu bertahap sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaannya lagi membutuhkan banyak gitu, bakalan cepet jadwal untuk trainingnya. Kalau perusahaan misalkan lagi turun produksi gitu ya, nah itu bakal kena pending. Untuk berapa lamanya ya tergantung perusahaannya sendiri ya, kayak gitu. Jadi nih kalau kalian tanya jarak dari pengumuman interview ke training itu berapa lama, nah itu aku nggak bisa kasih tahu pastinya karena sesuai kebutuhan perusahaan. Info ini tuh dari mana ya? Dari HRD-nya langsung waktu pas pelaksanaan tes itu udah dijelaskan kayak gitu. Jadi kalau kalian udah dapet jadwal training nih,
kalian bakal diinfoin di grup yang itu lagi, ada nama-nama 1, 2, 3, 4, 5, biasanya itu 10 orang per training ya. Nah, nama-nama ini diharapkan untuk hadir melakukan training gitu. Nanti bakal dikasih link sama admin BKK-nya. Nah, dan dalam link tersebut bakal dijelaskan apa aja persyaratannya gitu yang perlu dibawa. Pokoknya ya semuanya tuh jelas dalam link tersebut ya, kayak gitu. Udah setelah melakukan trainingnya itu 3 hari ya. Untuk trainingnya itu apa aja? Jadi trainingnya itu ya seputar pembahasan aja, pembahasan atau pemahaman seputar ya pelaksanaan nanti pada saat bekerja di PT Yasunli, kayak gitu. Dan untuk hari ketiganya itu bakalan ada ya TTK atau pembagian seragam. Setelah TTK dan pembagian seragam, besoknya itu tuh udah nggak ada pending lagi ya, langsung ke penempatan kerja. Pada saat TTK itu bakal dikasih tahu kita itu dapat plannya itu plan berapa, apakah plan 1, plan 2, plan 3. Setelah pembagian seragam dan TTK dan juga penempatan plan, jadi tuh udah nggak ada pending lagi nih, udah nggak ada jeda lagi dari TTK itu misalkan berapa lama untuk ke joinnya gitu, nggak ada, langsung habis besok hari ini TTK, besoknya tuh langsung masuk kerja, kayak gitu guys. Begitu ya. Nah, ini adalah tahapan untuk PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Dan untuk fasilitasnya jemputan fasilitas PT Yasunli itu bakal dijelasin pada saat training. Kan PT Yasunli itu fasilitasnya ada BPJS, seragam, makan, jemputan, lemburan. Nah, itu. Dan untuk jadwal jemputannya nih, jemputannya ada di mana, jam-jamnya itu jam berapa, itu bakal dijelaskan pada saat training ya. Pokoknya nanti pada saat training itu semuanya dijelasin lengkap gitu. Nanti kalian juga boleh foto, kayak kalian foto atau kalian tulis untuk jemputan itu ya, karena kan menurut aku jemputan itu penting ya. Dan kalau yang ada jauh-jauh gitu, mungkin ngekos gitu ya kan, nanti bakal cari kos yang dekat dengan jemputan. Untuk pokoknya salary atau gaji gitu dijelaskan pada saat training, pokoknya lengkap aja tuh pada saat training, nanti kalian bakal dijelasin kalian itu per bulannya pokoknya dapat berapa, kayak gitu ya, BPJS itu gimana, jelas pokoknya. Ini sekilas saja nih. PT Yasunli itu dia itu pertama adalah sistemnya itu magang selama 1 tahun. Kalau kalian absensinya bagus atau kinerjanya bagus gitu, insya Allah bakal dilanjut ke kontrak. Kontraknya itu 1 tahun juga ya, kontrak pertama. Tapi kalau misalkan kalian nggak lanjut ke kontrak, ya mungkin bukan berarti kalian itu kerjanya nggak bagus ya, mungkin ya belum rezeki aja. Nah, jadi itu dia guys, tahap-tahap pelaksanaan tes kisi-kisi untuk PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Jadi kalian gimana nih, minat atau enggak untuk melamar di PT Yasunli Abadi Utama Plastik? Menurut aku sih ya lumayan sih ya untuk PT ini, karena ya PT-nya kan jelas, terus fasilitasnya pun ada. Kalau masalah magang, ya nggak apa-apa lah, emang kenapa kalau magang, gitu kan? Udah, intinya semuanya tuh kayak gitu ya, tahapan atau alur dari tes PT Yasunli Abadi Utama Plastik atau PT YAU. Nah, aku pun sadar nih, aku ngejelasinnya itu rada-rada gugup nih, nggak tahu kenapa, kayak rada-rada gugup aja nih kalau yang soal tes PT ini nih, PT Yasunli gitu pada video ini. Jadi aku mohon dimaklumi, mohon maaf banget nih kalau aku penyampaiannya gugup atau nggak jelas. Kalian tolong nih jangan komen yang negatif-negatif banget ya.
Nanti kalau kalian nggak tahu atau kurang jelas, kalian boleh banget tanya di kolom komentar atau di DM Instagram aku, DM pribadi. Untuk namanya juga bakal aku taruh di kolom deskripsi, oke? Udah, sekian dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon dimaafin, mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.